Shalom Bapak Ibu Salam Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu tetap mengalami sukacita dan juga semangat yang baru. Sebab Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu, senang sekali Bapak Ibu kita terus belajar setiap minggu. Dan kita sudah memasuki bulan yang baru yaitu bulan Mei. Ya, nanti minggu depan tanggal 9 Mei 2024 kita akan bersama-sama merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya percaya Bapak Ibu bahwa Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Bukan hanya itu saja, tetapi seorang penolong yang sudah dijanjikan itu diberikan dalam setiap umat percaya. Nah, hari ini kita akan belajar selama 2 bulan dengan tema God is, Tuhan adalah. Nah, bagi Bapak Ibu, orang-orang percaya, bagi Bapak Ibu yang sedang melihat tayangan ini, menurut Bapak Ibu, siapakah Tuhan itu? Ada yang berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pengharapanku, Tuhan itu adalah my superhero, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah gembalaku dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar, ya meskipun sebenarnya 2 bulan tidak cukup, tetapi saya percaya pengenalan yang benar akan Tuhan akan membawa kepada kehidupan yang benar. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami dapat bersatu, kami hari ini dapat berkumpul untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau urapi setiap kami semua, Engkau ingatkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus turun ke atas kami dan mengingatkan setiap kami semua. Sehingga setiap mata, setiap hati kami terbuka, setiap pikiran kami terbuka. Dan biarlah hikmat-Mu menyertai setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini tema saya adalah God is mercy. Atau Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan adalah Tuhan yang berkemurahan. Nah, Bapak Ibu, pengenalan yang benar akan menentukan keyakinan yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu ya, siapa yang kita kenal? Ya, kalau kita kenal Tuhan kita dengan benar, maka kita akan memiliki keyakinan yang benar. Nah, kalau keyakinan kita benar, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang benar. Karena itu kita penting sekali untuk mengenal Tuhan. Karena kalau kita kenal Tuhan dengan benar, keyakinan kita kuat dan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkenan dan juga diberkati oleh Tuhan. Karena itu hari ini tema saya adalah God is mercy, Tuhan berbelas kasihan. Nah, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami sebuah situasi yang mengerikan, ya seolah-olah putus asa, tidak ada harapan lain. Hari ini Bapak Ibu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia sedang mengalami kekacauan, baik dari segi ekonomi, baik dari segi kesehatan dan sebagainya. Ya mungkin Bapak Ibu merasa, kenapa kok aku selalu dimurkai Tuhan? Mengapa selalu kok orang-orang itu selalu membuli saya, menghakimi saya, selalu menindas saya? Ya mungkin Bapak Ibu seperti Yeremia, ya dalam kitab Ratapan yang mengatakan manusia itu berdosa, manusia itu jahat. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Yeremia supaya menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Yeremia tidak mengutuki Tuhan, Yeremia tidak mengutuki manusia, tapi dia berkata Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26. Tetapi hal-hal inilah yang aku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah lebih cepat, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi terkadang manusia selalu melihat bahwa pertolongan Tuhan terlambat. No, ya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Lazarus sudah mati, seolah-olah terlambat, tetapi dibangkitkan. Saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi ya dengan seizin Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu bahwa ada 3 karakter yang tidak akan pernah dipisahkan. Yang pertama adalah keadilan. Keadilan itu adalah mendapatkan sesuatu yang memang kita layak untuk mendapatkan. Jadi kalau kita berbuat baik, ya kita layak berbuat baik. Ya kalau kita berbohong misalnya, kalau kita menipu, kita membunuh, ya maka kita mendapatkan yang layak, yaitu penghukuman. Tetapi ada sifat yang kedua daripada Tuhan yang tidak pernah lepas, yaitu mengenai anugerah atau kasih karunia-Nya. Kasih karunia mendapat sesuatu yang tidak layak kita terima.
kita mendapatkan pembenaran, seharusnya kita dimurkai. Kita mendapatkan pengampunan dosa, kita mendapat kasih-Nya yang seharusnya kita tidak mendapatkan. Ya, yang ketiga yang hampir sama dengan anugerah atau kasih karunia Tuhan, yaitu belas kasihan. Dikatakan belas kasihan adalah tidak mendapatkan sesuatu yang layak kita dapatkan. Ya, seharusnya engkau mendapatkan penghukuman, seharusnya kita masuk neraka, seharusnya kita berhadapan dengan maut karena upah dosa ialah maut. Tetapi kita tidak mendapatkan itu karena belas kasihan Tuhan. Nah, keadilan kasih karunia belas kasihan akan selalu berjalan bersama. Keadilan berbicara bahwa manusia harus mati, manusia harus dimurkai. Ya, kasih karunia berkata aku berbelas kasih karunia adalah aku mau limpahkan kasihku. Karena itu aku datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib bagi setiap umat manusia. Dan belas kasihan Tuhan, ya, itu mengampuni kita, itu menebus kita, dan itu membebaskan kita. Nah, saya percaya siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita semua manusia berdosa, kita penuh dengan kesalahan. Tapi kita bersyukur karena belas kasihan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada karena perlindungan dan kuasa dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saya akan masuk, ya, kenapa Tuhan itu dikatakan God is mercy. Nah, Efesus 2 ayat 1-3 berkata seperti ini. Kamu dahulu, ini tadi saya sudah bahas, ya, dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, hidup di dalam dosa-dosamu, hidup di dalam pelanggaranmu dan mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua, termasuk Rasul Paulus berkata, terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Tidak ada yang tidak bisa dimurkai, semua layak dimurkai. Ya, kebaikan manusia itu seperti kain kotor, Bapak Ibu. Ya, karena itu Tuhan berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Nah, karena anugerahnya kita terima, maka manifestasi, maka buahnya, maka hasilnya adalah perbuatan baik. Nah, perhatikan Bapak Ibu, mengapa dia dikatakan God is mercy. Pertama, karena dia kaya dengan rahmat. Tuhan tidak memberikan cobaan yang tidak bisa kita tanggung. Dia kaya dengan rahmat, memperkuat kita dalam setiap perjuangan sin of Christ. Perhatikan Efesus 2 ayat 4a berkata seperti ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Nah, kata kaya diambil dari kata plosios, ya, plosios. Tidak hanya kaya, tidak hanya rich, tapi dia mampu. Tidak hanya mampu, tapi dia supply, dia menyediakan. Ya, dia berkelimpahan, dia makmur, dan dia sumber. Jadi meskipun dia kaya dengan anugerah, bukan berarti dia tidak mau memberikan kepada Bapak Ibu. Ya, justru dia kaya, dia berkelimpahan, dan dia tidak pelit. Dia melimpahkan belas kasihan kepada semua orang. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang percaya, tapi semua orang diberikan yang namanya belas kasihan. Karena itu John Piper berkata seperti ini, rahmat Tuhan adalah tangannya yang tak terlihat, yang mengubahkan penderitaan menjadi berkat yang tak terduga. Blessing in disguise. Artinya apa? Terkadang kita melihat bahwa masalah itu begitu mengerikan, ya, ujian begitu luar biasa, penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi percayalah Bapak Ibu, ya, Tuhan dapat mengubah penderitaanmu menjadi berkat yang tidak terduga. Ya, gereja kami Bapak Ibu, ya, selalu menghadapi masalah. Di tengah menghadapi masalah justru ada berkat yang baru. Ya, justru ada berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak timbul dalam hati Tuhan sediakan. Saya pun pribadi seperti itu di saat saya menghadapi sebuah masalah, seolah-olah jalan buntu. Apa yang harus saya lakukan saya nggak tahu. Kanan tidak bisa, kanan buntu, kiri buntu, depan buntu, belakang buntu. Saya hanya bisa melihat ke atas dan saya percaya Tuhan dapat mengubah hal-hal yang buntu ini menjadi kemuliaan untuk Tuhan dan berkat yang tidak pernah kita pikir. Karena itu Bapak Ibu, rahmat Tuhan selalu ada dalam setiap kita. Roma 5 ayat 8 luar biasa berkata, akan tetapi Allah menunjukkan, ya, kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita kudus, bukan ketika kita pintar, tapi Tuhan melimpahkan justru saat kita masih berdosa. Yang kedua Bapak Ibu, dialah yang kaya dengan rahmat
dan dialah yang melimpahkan rahmat itu. Titus 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman Allah berkata, di saat engkau mengenal Dia dan engkau percaya Dia, maka engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau dimurnikan, engkau dibenarkan. Ya, mungkin keadaanmu tidak berubah, tapi responmu berubah, pikiranmu berubah. Ada kasih yang keluar dari kehidupanmu, sehingga tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Karena itu Efesus 2 ayat 4b berkata, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada Bapak Ibu dalam Tuhan. Thomas Merton berkata, ketika kita mencari rahmat, kita menemukan bahwa rahmat-Nya sudah mencari kita. Banyak manusia sedang mengejar yang namanya rahmat Tuhan, belas kasihan. Dia melakukan segala bentuk hal supaya belas kasihan turun. No. Dia Tuhan yang kaya dengan rahmat. Ya, rahmat-Nya sebenarnya sedang mencari kita. Kita cukup dengan menerima bahwa belas kasihan itu ada dalam hidup. That's all. Ya, kalau kita bersyukur dan kita menerima bahwa anugerah dan kematian Tuhan menebus dan memurnikan aku, rahmat Tuhan mencari engkau dan memulihkan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, secara cepat apa yang manusia dapatkan di saat menerima anugerah Tuhan? Ya, paling tidak Bapak Ibu ini tidak bisa mencakup semuanya, tapi ada 5 yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ya, bahwa ada kekuatan dalam kesulitan. 2 Korintus 12 ayat 9. Bapak Ibu, kesulitan apa yang kau alami, jangan atasi dengan kekuatan sendiri. Mintalah hikmat supaya Tuhan menjawab dan Tuhan memulihkan kita. 2, ada pengampunan dosa. Ya, bukan lagi dengan lembu atau domba korban bakaran seperti di perjanjian lama, tetapi ada pengampunan dosa oleh kuasa Roh Kudus. Bukankah Dia yang mati di atas kayu salib itu memurnikan, menyempurnakan, menggantikan setiap dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat oleh dirinya sendiri menjadi dosa supaya setiap kita dibenarkan oleh Dia. Yang ketiga yaitu memberikan panduan dan kepastian. Saya selalu mengatakan kalau kamu ingin berhasil, bacalah firman. Kalau kamu ingin rumah tanggamu harmonis, bacalah firman. Bahkan saya bisa katakan kalau engkau mau sehat, bacalah firman. Kalau kau mau bijaksana, bacalah firman. Yang keempat, memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera kita bukan tergantung dari perkataan orang atau sekeliling kita. Damai sejahtera kita timbul dalam hati yang Tuhan sudah berikan. Yang kelima, biarlah Roh Kudus membimbing kita, menghibur kita, dan menolong kita. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dan selamanya Dia hidup dan bertahta di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami masalah kesesakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu turun, anugerah-Mu turun. Setiap masalah yang mungkin terlihat buntu, kami percaya bahwa penyertaan-Mu dan rancangan-Mu sempurna. Engkau berikan terobosan yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami keretakan rumah tangga, Engkau berikan keharmonisan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami jalan buntu dalam masalah ekonomi, Engkau berikan hikmat dan juga Engkau bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.